Anda ingin cepat kaya dengan bermain trading atau mengikuti suatu skema piramida? Rekan-rekan, belakangan ini saya melihat dalam feed saya sedang trending lagi aplikasi-aplikasi trading seperti Binomo, Olim Trade, IQ Option, dan lain sebagainya. Beberapa saat yang lalu sempat viral klaim yang menyatakan hasil $1.000 per hari ataupun klaim fantastis serupa melalui trading, binary option, forex, dan lain sebagainya. Dalam 1-2 minggu terakhir, saya melihat di Google Trends, pencarian terhadap kata-kata kunci ini semakin meningkat. Karenanya, saya melihat ini sebagai kesempatan belajar. Bukan dalam konteks apa itu forex, apa itu binary trading, dan lain sebagainya. Namun dalam video ini saya akan mengajak rekan-rekan untuk melihat fenomena ini melalui 5 pertanyaan fundamental secara filosofis. What's Trending adalah sebuah seri baru yang saya buat untuk membahas topik yang sedang trending dengan pendekatan bertanya dan belajar, sehingga ini bisa menjadi kesempatan kita untuk belajar, menstimulasi skeptisisme yang sehat, dan mencari kebenaran kita masing-masing untuk membuat judgement kita masing-masing. In truth, who doesn't want to get rich quickly? Siapa sih sebenarnya yang tidak mau cepat kaya? Namun, it's not for everyone. Berkah orang lain belum tentu berkah bagi kita. Kita harus mencari sendiri apa niche kita, apa yang menjadi berkah bagi kita, karena setiap orang berbeda. Karenanya ketika rekan-rekan mempertimbangkan skema-skema cepat kaya, saya mengajak Anda untuk bertanya 5 pertanyaan berikut. 3 pertanyaan mengenai skemanya itu sendiri, dan 2 pertanyaan mengenai diri kita. The first question, is the result typical or exceptional? Apakah hasil yang dijanjikan tipikal atau pengecualian? Dalam ilmu statistik, kita tahu bahwa ada yang namanya central distribution. Kebanyakan data akan terkonsentrasi di tengah-tengah, sehingga ada rata, ada median, dan memang terbukti jika ada sekian banyak data, data itu juga akan cenderung memiliki kecenderungan untuk tersentralistik. Ini yang namanya typical. Yang perlu kita tanyakan adalah bagaimana hasil rata-ratanya, bukan hasil yang merupakan outlier atau pengecualian. Oke, mungkin ada orang yang bisa menghasilkan puluhan atau ratusan juta. Apakah hal itu hanya applied untuk dia saja? Atau mungkinkah kebanyakan orang yang mengikuti skema ini memang mendapatkan penghasilan sekian? Itu yang perlu kita cari tahu pertama. Karena satu outlier dari ratusan atau ribuan orang itu sulit sekali dicari. Namun, biasanya itulah yang diiklankan, hasil outlier yang positif. Ini tentunya hal yang sama dengan iklan-iklan weight loss atau penurunan berat badan. Kita harus bertanya, berapa rata-ratanya orang turun berat badan dalam sebulan ketika mengikuti program ini? Bukan mereka yang merupakan pengecualian, karena kebanyakan kita akan berada di tengah-tengah atau dekat dengan rata tersebut. So, we have to keep that in mind. Kita harus tahu apa upside, apa downside, dan apa typical resultnya. Segala sesuatu yang ada risikonya, pasti ada naik, ada turun, dan ada typical resultnya. Kita harus tahu kalau naik sampai seberapa tinggi, kalau turun sampai seberapa rendah, dan seberapa hasil rata-ratanya. Apakah hasil rata-rata ini bisa mengalahkan misalnya suku bunga tabungan atau suku bunga deposito? Itu yang sebenarnya kita perlu cari tahu. Fluktuasi up dan fluktuasi down akan tetap terjadi, namun kita perlu cari tahu apa typical results-nya. Apa hasil rata-ratanya? Pertanyaan kedua, at what stage is the life cycle? Berada pada tahap mana siklus adopsi skema ini? Kita harus bertanya, is it too late to enter the market? Apakah pasar sudah tersaturasi? Apakah saya sudah terlambat untuk masuk ini? Ada kalanya sesuatu itu memang bagus, namun kita terlambat untuk masuk. Alih-alih menjadi innovator atau bahkan early adopter, kita malah masuk ketika ini sudah menjadi late majority atau laggards. Artinya dalam pengadopsian sesuatu yang baru ini kita sudah telat masuk. Sehingga ketika kita sudah masuk, pasar sudah sangat tersaturasi dan sudah sangat ramai sekali, sehingga kita bisa sulit untuk berkembang. Kita harus bertanya, jika kita masuk sekarang, ada di mana kita dalam piramida skemanya? Jangan sampai kita hanya masuk dalam skema piramida yang paling bawah dan kita sekedar menjadi feeder untuk mereka yang sudah ikut sebelumnya dan menjadi upline daripada kita.
pastikan tanyakan hal ini. Seberapa kemungkinan besar untuk naik, dan seberapa kemungkinan besar untuk bisa menambah skema-skema di bawahnya. Pertanyaan ketiga adalah, what does it take to get such result? Apa syaratnya untuk mendapatkan hasil yang diiklankan? Tidak jarang, skema-skema ini membutuhkan waktu untuk pembelajaran. Ada learning curve yang kita harus penuhi di sini. Mungkin kita harus belajar sedikit tentang finance, mungkin kita harus belajar tentang hal-hal yang lainnya, misalnya tentang healthy lifestyle ketika barang jualannya adalah suatu healthy lifestyle. Di samping itu, kita juga harus mempertanyakan seberapa besar komitmen waktu dan finansial yang terlibat. Apakah perlu modal awal? Seberapa besar? Seberapa banyak waktu yang diperlukan untuk mengikuti ini, baik itu trading, skema piramida, dan lain-lain. Apakah saya tetap bisa melakukannya sambil bekerja, sambil menjadi ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Terkait ini, kita juga harus bertanya, perlukah personality tertentu untuk sukses? Di beberapa jenis usaha, termasuk sales, memang diperlukan orang dengan personality tertentu, lebih sociable, lebih extrovert misalnya. Lalu kita harus merefleksi diri kita, apakah kita punya personality-nya? Kita harus mencari tahu seperti apa gambaran orang-orang yang sukses dalam skema-skema ini. Seperti apa time commitment, seperti apa financial commitment mereka, dan seperti apa personality mereka sehingga mereka bisa sukses. Apakah kita bisa mereplikasi hal tersebut? Terkait dengan ini, pertanyaan berikutnya adalah refleksi terhadap diri sendiri. Pertanyaannya, do I have what it takes? Apakah saya punya apa yang diminta? Ketika kita sudah mencari tahu seperti apa profil orang yang bisa sukses dalam skema-skema ini, kita harus merefleksi kepada diri sendiri. Apakah saya juga bisa seperti itu? Apakah saya punya modal, waktu, dan komitmen untuk bisa melakukan seperti apa yang mereka lakukan? Dan kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapkah kita dengan emotional roller coaster-nya? Segala sesuatu yang melibatkan risiko, apalagi trading, pasti ada ups and downs. Dan ini bisa menjadi emotional roller coaster bagi kita, yang tidak hanya memengaruhi diri kita, tapi juga keluarga dan orang yang dekat dengan kita. Jangan lupa bahwa sebagai pengambil keputusan, kita manusia seringkali overconfident dengan kemampuan diri kita. Jika rekan-rekan ingin mendalami seperti apa bias dalam pengambilan keputusan, saya ada videonya terkait dengan bias heuristik yang saya akan linkkan di deskripsi di bawah ini. Kita harus selalu merefleksi diri agar jangan sampai kita terlalu overconfident dengan diri kita sendiri dan kemampuan kita. Nah, pertanyaan terakhir adalah, am I willing to do the work? Apakah saya siap untuk bekerja, untuk melakukan apa yang diminta supaya bisa sukses? Kita harus sadar, high risk, high reward. Untuk mendapatkan reward yang tinggi, resikonya juga tinggi. Jangan sampai kita mengelabui diri kita sendiri dengan overconfidence, terlalu percaya diri. Padahal sebenarnya kita perlu lebih banyak lagi belajar, perlu lebih banyak lagi komitmen. Dan tentunya, jalan menuju sukses tidak mudah. If it were that easy, everybody would be doing it. Kalau saja ini mudah, semuanya pasti sudah melakukannya. Ketika ada orang yang sukses dengan satu skema, biarlah itu menjadi berkah mereka. Jika hal tersebut berkah juga untuk kita, great, kita lakukan itu. Jika berkah kita ada di tempat lain, carilah hal tersebut sehingga kita mendapatkan hasil yang kita inginkan, termasuk independensi secara finansial, namun juga tetap damai di hati dan menjalani kehidupan kita dengan high quality of life, kualitas hidup yang tinggi. Semoga video singkat ini bermanfaat. Have an inspiring day.